Makanya kenapa kita program kita adalah mendukung memfasilitasi pelaku usaha UKM untuk ayo segera lindungi mereknya supaya bisa bersaing dengan merek-merek yang lain, pelaku usaha yang lain. Terima kasih Lexman. Bahwa merek itu adalah tanda pengenal, betul, membedakan antara pelaku usaha barang yang sejenis atau pelaku jasa yang sejenis ya. Segera lindungi. Segera lindungi. Jadi kalau sudah berbicara perlindungan, Bapak sudah memperdagangkan, si A, si B, si C sudah mengetahui, proses branding sudah dilakukan. Dalam rangka memperingati Hari Hak Kekayaan Intelektual Sedunia yang diperingati setiap tanggal 26 April, Kantor Hukum Lusda Sunarti Rangemark memberikan sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan merek bagi pelaku ekonomi kreatif. Dan sebagai wujud dukungan serta komitmen Kantor Hukum Lusda Sunarti Rangemark juga memberikan fasilitasi kepada 40 peserta UMKM di Kota Depok dan Palu berupa pendaftaran merek UMKM secara gratis. Untuk tahu seperti apa keseruannya, berikut liputannya. Kita program kita adalah mendukung memfasilitasi pelaku usaha UKM untuk ayo segera lindungi mereknya supaya bisa naik tingkat, supaya bisa bersaing dengan merek-merek yang lain, pelaku usaha yang lain ya. Karena perlindungan kekayaan intelektual ini sifatnya adalah internasional ya Bapak Ibu ya, tidak hanya nasional. Jadi ketika nanti ada Bapak Ibu bekerja sama dengan pihak asing ya, pihak lain, begitu Bapak Ibu sodorkan, saya sudah punya bukti kepemilikan mereknya, pasti akan meningkat nilai daripada produk ataupun jasa Bapak Ibu perdagangkan, gitu ya. Nah, dalam kekayaan intelektual itu ada 3 hal aspek yang paling penting. Yang pertama apa? Pertama, lindungi dulu. Nah, jadi Bapak Ibu punya merek usahanya, lindungi dulu mereknya. Ya, lindungi dulu. Setelah dilindungi baru dikomersilkan. Dikomersilkan artinya apa? Diperjualbelikan. Mau perjualbelikan di toko offline atau menggunakan marketplace. Sekarang banyak marketplace ya, itu juga masuk dikomersilkan. Atau dilisensikan ya, buka cabang, silakan siapa yang mau franchise. Nah, itu masuk ke komersialisasi. Selanjutnya ketika dalam perdagangan ada pihak lain yang menggunakan tanpa izin ya, Bapak Ibu bisa melakukan penegakan hukum ya, law enforcement. Baru berjalan nih, oh itu punya saya, Anda nggak bisa ambil, mana buktinya? Nih sertifikat merek saya, begitu baru bisa dilakukan penegakan hukum. Nah, yang banyak terjadi itu komersialisasi dulu, lindungi nanti belakangan lah gitu ya. Kenapa? Karena ada biayanya. Kita kan masih kecil, justru masih kecil itulah yang harus dilindungi. Nah, ini pemahaman pelaku usaha yang keliru ya. Jadi kalau bisa di sini Bapak Ibu sudah open ya, open mind, kemudian ayo lindungi kekayaan intelektualnya. Jangan sampai diambil oleh pihak lain baru daftar gitu, karena sayangnya kenapa? Bisa jadi ditolak. Nah, itu kalau udah ditolak, bayangin kerugiannya kan? Kita sudah punya pelanggan tetap, udah cetak kemasan ya, sudah punya franchise pula gitu ya, tapi merek belum dilindungi. Nah, lebih parah lagi dapat somasi. Nah, ini
yang banyak terjadi. Dapat somasi baru bingung ya. Kenapa? Karena tentu permintaan kepemilikan hak merek ya tentu kita harus mengacu berdasarkan undang-undang merek di negara kita gitu ya. Nah, undang-undangnya bagaimana? Siapa yang mengajukan permohonan lebih dulu, bukan ya menggunakan pertama kali. Nah, jadi kalau usahanya belum ada gimana ya? Justru harus dilindungi dulu, baru diperdagangkan, baru berusaha. Gitu. Luar biasa sekali. Jadi benar Bapak Ibu semuanya, pembahasan tentang materi merek ini ya ini sebenarnya sangat banyak sekali. Ya dari sini tadi saya sangat mengamati bahwa Bapak Ibu dengan semua kekayaan intelektualnya dan dengan semua jenis barang dan jasanya yang sangat banyak itu selalu pembahasannya haruslah detail ya. Selalu detail gitu. Termasuk tadi pasti itu berkaitan dengan kalau UMKM pasti itu akan bingung tentang surat keterangan UMKM. Ya, bahkan sebelum surat keterangan UMKM ada namanya NIB. Nah, ini jadi itu semua Bapak Ibu semuanya ada rangkaian proses yang ya kita harus bilang itu harus kita lewati. Jadi kalau tadi itu dibahas semua, wah ini sangat banyak sekali ya. Baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah ini sesi di saya ya. Jadi kali ini kebetulan kami ya, sesi di saya ini lebih kalau tadi ada slide oleh Bu Reni menyampaikan bahwa terkait kekayaan intelektual itu pertama adalah perlindungan. Ya, masih ingat Bapak Ibu semuanya? Ada 3 aspek kekayaan intelektual ya. Yang pertama adalah perlindungan, yang kedua adalah komersialisasi, yang ketiga adalah penegakan hukum. Oke, pentingnya perlindungan merek sebagai bukti kepemilikan merek nanti berupa apa? Sertifikat merek. Jadi permohonan merek yang kita ajukan apabila disetujui nanti akan berubah menjadi sertifikat merek ya. Jadi yang paling cepat kita alami dari mulai kita daftar hingga terbit sertifikat merek itu butuh waktu 7 bulan Bapak Ibu. 7 bulan itu paling cepat jika tidak ada usulan penolakan, tidak ada keberatan, tidak ada tolak tetap begitu ya. Nah itu paling cepat dan kita pernah mengalami itu beberapa pelaku usaha UKM yang kita fasilitasi itu 7 bulan keluar ya yang di Depok. Nah itu makanya perlu dilindungi di awal. Jadi ketika Bapak Ibu buka usaha, didaftarkan dulu mereknya sembari membuka usahanya. Ya, karena tadi kita memenuhi asas persumpahannya sampai mendaftarkan lebih dulu. Nah, ketika Bapak Ibu berdagang menggunakan merek itu, setidaknya kita sudah pegang resi atau bukti daftar permohonan meskipun belum ada perlindungannya karena masih dalam proses. Namun apabila ada pihak lain yang mendaftarkan setelah kita dengan merek milik kita punya ya untuk barang atau jasa jenis, DJKI yang akan melakukan penolakan begitu kalau dia mau meniru. Nah jadi kita sudah mendapatkan persetujuannya ya terkait merek kita. Nah apa sih itu merek? Next boleh. Nah merek ini adalah tanda kenal tadi disampaikan oleh Pak Arif dan Pak Ahmad ya, bahwa merek itu adalah tanda pengenal betul membedakan antara pelaku usaha barang yang sejenis atau pelaku jasa yang sejenis ya. Merek itu ditampilkan dalam bentuk grafis. Apa sih itu grafis ya? Bisa berupa kata ya, bisa berupa logo, bisa berupa gambar, bisa kombinasi kata plus logo ya, atau kata plus gambar ya, atau huruf, angka, susunan warna ditampilkan dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi. Nah kalau yang 2 dimensi ini yang disebut dengan merek tradisional yang paling sering banyak ya. Nah kalau 3 dimensi itu tampak depan, kiri, kanan sehingga terlihat ya 3 dimensi. Contohnya misalnya maskot ya, biasanya maskot itu 3 dimensi itu dijadikan merek. Kemudian suara, nah sekarang bisa suara dijadikan merek ya. Kemudian hologram dan dia berfungsi sebagai daya pembeda. Nah jadi kalau tadi dianalogikan dengan seorang yang lahir ya Pak, dikasih nama ya sama-sama perempuan. Nah, nyebutnya kan nggak mungkin perempuan 1, perempuan 2 gitu ya, pokoknya pasti ada namanya. Nah itu adalah tanda pengenal yang membedakannya
atas barang atau jasa sejenis. Penjual barang bawang goreng yang satu dengan bawang goreng yang lain itu dikenali dengan mereknya, ya, mereknya yang memiliki daya pembeda dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Langkah utama, karena kami adalah konsultannya, kami akan selalu bilang, ya, pihak kami akan selalu bilang bahwa segera lindungi, ya, segera lindungi. Bapak masih bisa, ya, memperbaiki reputasi, Bapak masih bisa meningkatkan kualitas. Tetapi kalau sudah berbicara perlindungan, Bapak sudah memperdagangkan, si A, si B, si C sudah mengetahui, proses branding sudah dilakukan, tetapi Bapak tidak bisa melindungi, itu Pak, sama saja, ya, energinya sangat besar, ya. Nah, tadi saya mau menyampaikan suatu perspektif yang Bapak Ibu semua mesti pahami. Di dalam perlindungan merek, ya, saya jawab sekilas pertanyaan Bu Nur. Itu masa perlindungan adalah 10 tahun, ya. Tidak ada kadaluarsanya Bu, sepanjang Ibu terus perpanjang, ya, 10 tahun, 10 tahun, 10 tahun, perpanjang terus. Tapi kalau dalam proses 10 tahun, 6 bulan sebelum 10 tahun Ibu belum perpanjang, ya kan, nanti masih dikasih waktu 6 bulan setelahnya. Tapi 6 bulan setelah 10 tahun Ibu tidak perpanjang, maka statusnya kadaluarsa. Jadi kita daftar merek hanya sekali untuk 10 tahun, ya. Nah, saya mau kasih satu pemikiran tersendiri adalah, ya, karena ini menyangkut uang, saya mau kasih Bapak Ibu, kenapa banyak pelaku usaha lupa atau bahkan enggan menganggarkan biaya perlindungan merek? Kenapa banyak fokus kepada biaya beli peralatan, biaya beli bahan? Kenapa tidak ada instrumen biaya perlindungan merek? Ya, padahal tadi Bu Reni sudah sampaikan, untuk umum PNBP-nya 500. Coba aja. Untuk umum 1,8. Coba ambil kalkulatornya, 1.800.000 dibagi 3.650 hari, berapa rupiah? Coba, kurang dari 500 perak, ya, untuk 10 tahun. Sekarang 500.000 untuk UMKM dibagi 3.650 hari, berapa? Ya, kurang dari 150 rupiah. Kira-kira mahal atau murah? Bedanya di apa? Di biaya PNBP 6 bulan sebelum lebih murah dibandingkan 6 bulan setelah. Jadi setelah 6 bulan, kalau tidak diperpanjang, otomatis dia akan menjadi kadaluarsa. Kalau udah kadaluarsa, siapa aja boleh pakai, ya, boleh daftar maksudnya, ya, dia akan jadi public domain. Nah, makanya harus sering-sering dicek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ardianti Tahir. Saya berasal dari Kota Palu. Nama saya Fira Anisya Putalolo. Perkenalkan, nama saya Julia dari UMKM Abadi Jaya. Saya Peggy, pelaku UMKM dari Kelurahan Mekarjaya. Nama saya Trisno. Saya Ibu Fitriani Basrin, STPMP. Nama saya Yuda Brantana dari Kota Palu. Perkenalkan, nama saya Dodi Rahman. Saya dari Kecamatan Sawangan.
di Bedahan. Saya Vira Tania, owner dari Tania's Kitchen. Acara ini tuh bagus banget ya, karena untuk apa ya, supaya pelaku-pelaku UMKM itu lebih peduli terhadap brandnya sendiri gitu. Acara ini bagus sekali. Selain kita diberi ilmu mengenai apa itu haki, bagaimana, kapan, kenapa pentingnya itu haki. Dari sesi-sesi sharing tadi kita dapat ilmu yang lain juga dari pemateri, dari moderator maupun dari peserta lain. Kegiatan Resmart, tanggapan kami cukup membantu. Resmart, apa ya, kita sangat terbantu, terlebih lagi kita awam dalam hal, ini kan berkaitan dengan hukum, dan kita tidak paham dengan hukum. Alhamdulillah dengan adanya Resmart kita sangat dibantu difasilitasi pengurusan haki ini, bahkan kita diberikan gratis. Bantu sekali, apalagi program ini sangat membantu para UMKM di Kota Palu khususnya. Tanggapannya luar biasa. Ilmu yang dibagikan oleh narasumber tadi itu sangat luar biasa. Yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu, dan ternyata pentingnya kita melindungi kekayaan intelektual itu sangat penting untuk kemajuan usaha. Kayak syarat-syaratnya dan lain-lain, kayak di sini kita dibantu, terus dibimbing. Kemudahan dalam mempromosikan produk saya. Terima kasih banyak Resmart. Sosialisasi hakinya, jadi kedepannya saya tahu langkah-langkahnya untuk pembuatan haki. Sangat berterima kasih karena selama ini memang saya lagi berusaha untuk memberikan haki kepada produk saya. Nah, kebetulan fasilitasi ini diberikan dan secara gratis, itu sangat membantu saya sekali membantu saya. Semoga kedepannya program-program ini terus berlanjut gitu, karena banyak sekali UMKM yang ingin difasilitasi untuk mendapatkan hak kekayaan intelektualnya. Harapan kita hal ini bisa berkelanjutan dan menjadi bentuk kerjasama, menjadi konsultan kita untuk produk-produk selanjutnya. Dan mudah-mudahan nanti bisa lebih banyak lagi untuk sosialisasi seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Resmart. Terima kasih.